Tapi yang banyak kita mana? Cara pertama yang kurang. Terakhir orang tadarus di Menasah udah mau anak-anak tadarus cuma karena salah sikit dia baca kita bilang belik kabu kainan. Nah, itu kan bahaya. Padahal apa udah mau saja dia, udah alhamdulillah. Dia yang mau ngaji kita larang karena cuma kesalahan, kita yang anggap diri kita bisa malah nggak mau. Kalau tadarus rame-rame, kan ada yang salah baca. Hukum membenarkan bacaan orang yang tersalah saat membaca itu ada 3. Nama kitabnya Syajaratul Ma'arif, nama pengarangnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Kemudian nama pengarangnya Al-Itqan, nama kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, nama pengarangnya Syekh Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Kitab ketiga namanya Majmu' At-Tarannum, nama pengarangnya Sayyid Abdullah Asy-Syattar Al-Haddad. Dalam kitab-kitab beliau, mereka semua para masyayikh menjelaskan adab dan cara kita membenarkan bacaan orang yang tersalah dalam membaca Quran. Yang pertama, orang yang membaca tidak di sebelah kita atau tidak di sisi kita. Umpamanya, ini Ustadz yang baca di Menasah. Udah, karena yang baca di Menasah salah, adab kita untuk membenarkannya adalah kita membenarkan bacaannya di sini pada diri kita. Umpamanya Yasin kata yang di Menasah, wal Qur'anil Mubin, jangan marah, wal Qur'anil Hakim, kita yang benarkan di sini. Jangan larang dia. Kenapa? Dia udah mau saja, alhamdulillah. Ingat kalimatnya, jangan larang dia. Nah, kalau kita mau larang dia, kita merasa kita bisa, kita yang kesana gantikan dia. Ini kita larang dia ngaji, kita pun nggak mau menggantikan dia, ini bahaya. Makanya kata ulama, kalau dia tidak di sisi kita, cara membenarkan bacaannya dia salah, kita benarkan lewat idhar bacaan kita. Salah dia baca, kita benarkan di sini. Kalau bisa kita ke sana bilang salah itu, yang benar begini. Jangan suruh beli kabut lagi yang kabut, jangan. Kenapa? Dia udah mau saja, alhamdulillah. Karena sabda baginda Nabi, orang yang terbata-bata dan kesusahan saat membaca Quran, dia dapat 2 pahala. Orang yang lancar baca Quran, dia sama seperti berzikir dengan para malaikat. Dia dianggap ahlullah, keluarganya Allah. Jadi orang yang masih salah terbata-bata enggak dihukumi dosa, tetap diberi 2 pahala. Pahala apa? Pahala mau membaca dan pahala susah saat membaca. Jadi kalau ada di sini yang kadang-kadang susah baca dapat pahala, tenang aja. Ya, tapi janganlah pula susah. Kafe beli ketawa dia bilang gitu. Jangan susah selalu, itu enggak masalah tetap. Kenapa? Karena menimbulkan kemauan itu bahaya loh. Dan sangat berat menimbulkan kemauan itu. Kadang kita mau ikut baca, hati sebagian menolak, rasa malu membuncah itu. Pas sedang jamaah begini, tak suruh, coba bunda baca sekali. Awak ngaji masih berserak, disuruh baca pula. Ya kan? Itu pasti rasa malu yang paling besar pertama itu. Ngaji tidak, bilang halangan atau enggak, kan gitu. Terakhir kalau ada yang salah, ingat kalimatnya. Cara termudah paling pertama adalah membenarkan lewat diri kita. Kalau sanggup kita dan mau datang ke sana, tegur. Tapi jangan suruh dia berhenti, itu yang pertama. Cara membenarkan yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang ada di sisi kita, cara membenarkannya, tegur dia sekali, tegur dia 2 kali, tegur dia 3 kali. Masih salah juga, jangan tegur lagi, kita benarkan sendiri. Karena kalau sempat ditegur kali keempat, besok nggak datang lagi, itu bahaya. Jadi adab kita bukan menghargai dia dalam dia pintar atau tidaknya baca Quran, menghargai kemauan dia dulu untuk berani ikut nimbrung di majelis pembaca Quran. Karena bayangkan kalau kita buat baca Quran sekarang saja, lisan kita semua nggak sama.
Jadi kalau udah kita ingatkan 3 kali, udah dia masih juga salah, biarkan dulu dia lewat, kita benarkan sendiri. Karena kan kita semua punya bacaan, kita benarkan sendiri. Kali di depannya dia salah lagi, tegur lagi. Tapi jangan tegur di tempat yang sama lebih dari 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kali kita buat gitu dia nggak bisa juga, udah terus nggak apa-apa. Dengan nanti nggak lepas-lepas di besok, udah Ustaz, nggak pikir lagi, udah selesai. Kenapa? Karena membangkitkan minat itu lebih penting ketimbang membenarkan apa yang dia baca. Karena kan kita semua ini jamaah hijrah kan? Jamaah hijrah itu sempat belepotan dosa sebelum kita hijrah. Kalau umpamanya kita bukan jamaah hijrah, kita dari awal kian udah baik. Kenapa kita menamakan diri kita jamaah hijrah? Karena kami Ustadz masa muda suram. Karena itu kita menyebut diri kita jamaah hijrah. Kenapa perlu hijrah? Karena hijrah itu berpindah dari tempat yang tidak baik ke tempat yang baik. Berarti kita hijrah, kita fase dulu kita menyadari kita kurang baik. Dengan dia mau hijrah saja, mau coba baca Quran, Anda bisa diapresiasi. Jangan sampai pula dengan sebab kita terlalu menekan. Kadang-kadang di jamaah Quran pula ini terlalu banyak yang jadi guru. Makanya Ustaz lebih milih diam loh kalau sedang baca Quran. Satu huruf salah baca, yang sudut sini ngomong, sudut sana ngomong, sudut sana ngomong. Terakhir gue mikir yang jadi ustadznya siapa ini? Kenapa? Kita nggak menghargai kemauan sahabat kita. Itu penting dihargai. Karena kita nggak semua hati kita besar, nggak semua ya. Nah, karena kalau terlalu besar hati pun nggak muat jantung kan bahaya juga. Nggak semua hati kita nerimo saat ditegur. Jadi bagusnya kalau salah-salah sedikit udah maklumi aja. Kenapa? Allah maha ghafur. Salah-salah sedikit. Nah, itu cara paling mudahnya. Cara yang ketiga untuk membenarkan Al-Quran adalah dengan mengkaji ulang, mengajak dia untuk sama-sama membedahi ilmu tajwid. Artinya maksud dari kalimat itu adalah kita jangan cuma memvonis tapi juga mengajak. Orang sekarang banyak yang cuma bilang bacaanmu salah. Ayo sama-sama kita ikut belajar. Itu yang paling penting. Kalimat keduanya, sama-sama ikut belajar memperbaiki. Jangan cuma bisa mengatakan salah tanpa bisa memberikan solusi agar kita bisa sama-sama benar. Tapi yang banyak kita mana? Cara pertama yang kurang. Terakhir orang tadarus di Menasah udah mau anak-anak tadarus cuma karena salah sedikit dia baca kita bilang beli kabu wakainan. Nah, itu kan bahaya. Padahal apa udah mau saja dia, udah alhamdulillah. Dia yang mau ngaji kita larang karena cuma kesalahan, kita yang anggap diri kita bisa malah nggak mau. Makanya adab dalam membenarkan Quran itu pun ada adabnya.